Jadi sekarang kita mau lihat apa? Bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi seperti Kristen Filipus. Saudara tahu, Filipus adalah salah satu rasul yang dipakai dalam kegerakan luar biasa di Samaria. Saya nggak buka di dalam kisah rasul. Ya, padahal Filipus itu bukanlah rasul. Dia cuma seorang diaken. Filipus itu cuma diaken, bukan rasul. Saudara, tapi Tuhan pakai apa? Kan Alkitab bilang, maka Injil akan diberitakan dari Yerusalem, terus Yudea sama. Iya, dia dipakai saudara dengan dahsyat di Samaria. Ya, padahal dia cuma seorang diaken, bukan gembala, bukan rasul, bukan apa-apa. Cuma ngurusi orang-orang miskin. Saudara, banyak pendeta hebat-hebat tapi tidak dipakai jadi apa-apa. Gelarnya di belakang misalnya ada DRS-nya, terus apa lagi? Ada STH-nya, belakangnya MTH. Amin. Terus dia sekolah lagi, terus sekolahnya saking tingginya jadi setengah gila. Hahaha. Misalnya gitu ya. Jalan dia ngomong sendiri, ketawa sendiri, itu itu sudah stres. Ya. Kenapa? Nggak lakukan apa-apa. Cuman bangga kartu nama. Oh, ini S4. Misalnya gitu. Banyak pendeta suka kasih, oh ini S4, Pak. Terus dengan S4-nya buat apa? Nggak ada hasilnya. Saudara. Ya, Kristen itu banyak punya jabatan tapi tidak ada fungsi. Punya pendidikan, saudara, tapi tidak punya penghasilan, dalam arti tidak menghasilkan apa-apa buat kerajaan Tuhan. Cuman mau pamer-pamer kartu. Ini loh Pak. Terus apa lagi di bawahnya? Pak, ini nomor rekening saya di Bank Mandiri ada, di Bank Anu ada. Bapak kalau tergerak Pak, mohon ya. Kalau enggak tergerak ya gerak-gerakkan toh Pak. Ya, ini pekerjaan Tuhan Pak. Loh, pekerjaan Tuhan kok minta sama orang. Loh. Contoh, saudara nek bangun rumah, si tukang yang saudara suruh bangun minta uang kemana? Kemana? Loh, sekarang saudara lagi bangun rumah nih, atau enggak usah lah bangun rumah, lagi ngecat rumah nih katakan. Ya, katakan begitu. Tukangnya minta uangnya kemana? Nah, tapi banyak pendeta bukan minta ke Tuhan, tapi minta ke jemaat dan pengusaha. Amin. Ngakunya pekerjaan Tuhan. Kalau khotbah tentang persembahan dari Kejadian sampai Wahyu dia hafal. Amin. Tapi khotbah tentang kebenaran dia bingung di mana ayatnya. Tapi kalau persembahan berantar, persembahan buah sulung, buah bungaran, persembahan tatangan, apalagi itu persembahan apa lagi? Ucapan syukur, betul? Semua dia hafal nih pelajaran persembahan. Karena kenapa? Semakin semangat dia berkhotbah tentang persembahan, semakin besar pundi-pundinya. Amin. Tapi kalau dia khotbah kebenaran, semakin sepi jemaatnya. Kenapa? Karena jemaatnya sama, tidak suka ditegur seperti dia. Amin. Amin. Saudara perhatikan di Alkitab. Tuhan Yesus kalau ngomong sama ahli Taurat, orang Farisi, sengak sekali dan keras sekali. Betul? Hai kamu orang-orang Farisi, apa kubur yang dilabur putih kamu semua. Amin? Kasar sekali. Betul? Kenapa? Memang karena imam-imam perlu dikasari. Karena mereka belum diamplas halus, saudara. Ya kan? Masih kelihatan kekasarannya dalam hal sikut-sikutan rebutan jemaat. Amin. Masih kelihatan kasarnya waktu khotbah nyerang gereja lain, pendeta lain yang jemaatnya dia pindah ke sana. Betul? Saudara tahu sebagai domba banyak domba yang bingung dan stres. Kenapa? Dia bertahan di satu gereja, dia rasa aduh enggak bertumbuh. Dia pindah ke gereja lain, dari sini bilang terkutuklah orang yang tidak setia. Amin. Gereja sana bilang apa? Oh datanglah engkau orang yang diberkati. Amin. Dari sana ngutuk, situ berkati. Dia bingung, saudara. Amin. Ini hamba Tuhan yang mana, hamba setan yang mana? Amin. Ini yang terjadi, saudara, dalam kekristenan. Karena kenapa? Kembali yang tadi. Bila gembala itu tidak mengharapkan upah dari si pemilik domba, maka gembala itu akan makan domba untuk menyambung hidupnya. Halo. Halo. Makanya para gembala di sini yang hadir, periksa pelayanan Anda. Anda itu gembala atau serigala? Nek gembala ngerawat domba, dombanya supaya lebih banyak. Amin. Terus apa lagi? Supaya dombanya jadi sehat, gemuk. Iya toh? Tapi kalau serigala selalu mengincar yang paling gemuk untuk dimakan.
Wah, ini pengusaha punya toko 5. Wah, aku datangi sering-sering, mumpung pendetanya. Oh ya, marilah kapan datang ke tempat saya, Bapak, Ibu. Amin. Mungkin di gereja Anda itu semua rumput kering. Oh, di gereja kami rumputnya hijau, walaupun itu rumput plastik. Saudara, gereja dengan gereja saling menjelekan. Kalau bisa kumpul itu mujizat. Penjahat bisa berkumpul bersama-sama, tapi pendeta sulit berkumpul bersama-sama. Saya mau ngomong yang tidak enak kepada para hamba Tuhan. Selama sekian tahun pelayanan, saya bertemu dengan orang-orang yang dilukai oleh para gembala. Selama sekian tahun pelayanan, saya bertemu dengan para pengusaha yang ditipu, dimanfaatkan. Jadi sekarang kita mau belajar. Kalau saudara dan saya sebagai jemaat biasa, kita akan belajar, kita bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Kalau saudara dan saya sekarang sudah melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan di bawah pimpinan sepenuhnya dari Tuhan. Ya, kita akan buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 14. Ya, Yohanes pasal 14 dengan cepat. Ya, saya yakin semua sudah tahu kitab Yohanes. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Jadi Yohanes pasal 14. Saya lihat beberapa orang tidak bawa Alkitab. Ya, luar biasa punya karunia menghafal Alkitab. Saya kagum. Ya saudara, nanti tolong habis ibadah saya didoakan supaya saya bisa hafal semua, sehingga saya tidak perlu lagi bawa-bawa kemana-mana. Saya tinggal sebut, oh Yohanes pasal sekian bunyinya begini. Ya, seperti saudara-saudara yang hadir. Amin. Sekarang kita akan lihat ayat ke-8. Kita akan belajar tentang Filipus sedikit. Ya, supaya saudara dan saya mengerti, Filipus ini bukanlah murid Tuhan yang menonjol. Karena kenapa? Di antara rasul-rasul dia bukanlah salah satu dari 12 rasul. Tetapi kalau saudara perhatikan riwayat hidupnya, orang ini luar biasa. Dari orang biasa menjadi orang luar biasa. Jangan sampai dari orang biasa menjadi orang biasa. Ya. Baik, kita akan lihat sekarang ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara perhatikan. Ya, Alkitab dengan jelas katakan, Filipus ini juga, walaupun bukan salah satu dari 12 murid, tetapi dia juga ikut Tuhan. Jadi saudara perhatikan. Ya, ada orang-orang yang Tuhan panggil. Kan Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Amin. Amin. Tetapi ada orang juga yang sepertinya tidak punya panggilan yang jelas, tapi punya hati untuk dekat. Perhatikan. Perhatikan di situ. Jadi kalau saudara-saudara merasa, oh saya punya panggilan hamba Tuhan, saya sudah jadi gembala, saya sudah dinotabiskan, saya sudah punya jemaat. Saudara jangan bangga, jangan merasa lebih hebat. Kenapa? Filipus sepertinya tidak Yesus panggil loh dengan jelas. Kalau saudara baca di 4 Injil, kenapa? Karena Tuhan cuma manggil 12 murid. Ini mungkin gak dipanggil, cuma dia ikut-ikut lah. Ya mungkin, wah ini pengajaran, ini aku ikut. Saudara, jadi apa? Dipanggil tidak membuat orang itu punya kelebihan dari orang-orang yang sepertinya tidak punya panggilan, tetapi punya hati. Ini yang harus dipahami dulu. Ya, jadi gelar tidak menentukan. Ya saudara, tahbisan sinode tidak menentukan. Saudara bisa dipakai sinode tapi tidak dipakai Tuhan. Buktinya, di zaman perjanjian baru pun ketika Tuhan Yesus di bumi, ada imam besar Ananias. Amin. Amin. Tapi Tuhan pernahkah bicara lewat Ananias? Adakah Ananias mendapatkan firman Tuhan untuk disampaikan kepada orang Israel? Tidak ada. Dia punya jabatan. Dia di dalam struktur rohani. Dia orang penting. Tapi ternyata bagi Tuhan dia orang yang tidak ada nilainya, tidak dipakai. Jadi kalau saudara merasa senior, hamba Tuhan mungkin yang hebat, yang besar, hati-hati. Semua orang yang punya hati adalah hamba Tuhan. Ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus kita mengerti dengan benar. Oke, kita akan lanjutkan dulu. Saya akan selesai jam 10 malam. Amin. Loh, bilang ke 10 malam kok tertawa? Maksudnya, ya Pak ngertilah. Kenapa? Yang penting kan kita sudah menyembah, memuji, dengar firman sedikit, pulang. Sudah ibadah. Amin. Itulah kekristenan. Saudara, mana ada orang belajar di sekolah cuma 1 jam pelajaran terus pulang.
Di sekolah saja dari pagi sampai siang, amin. Di gereja sekarang dibuat singkat-singkat. Kenapa? Pak, kalau lama-lama jemaat saya ngantuk. Berarti saudara salah. Saudara itu mestinya belajar hipnotis. Karena tiap orang dihipnotis tertidur. Amin. Dulu salah jurusan waktu sekolah Alkitab, amin. Iya, pelajarnya yang lain. Jadi itu salahnya. Kenapa bisa orang tidur? Karena khotbah kita sudah ketahuan apa? Dari kecakapan berbicara, bukan dari urapan roh. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 mengatakan apa? Pemberitaanku bukan karena kefasihan lidah. Saudara. Kalau bahasa Indonesia katakan karena keyakinan akan kuasa roh. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya katakan pemberitaanku bukan karena aku pintar ngomong. Tapi karena bisa mendemonstrasikan kepada umat Tuhan kuasa Tuhan. Itu bedanya. Ya, nek pendeta kan sudah terlatih ngomong, amin. Apalagi sudah lama jadi pendeta, tidak ada pengertian baru, ayatnya diputer-puter, bisa 1,5 jam. Saudara, karena sudah terlatih ngomong, walaupun tidak ada isi, amin. Makanya coba lihat nek pendeta berkumpul, doa makan saja kadang-kadang panjang sekali, karena dia sudah terbiasa ngomong banyak. Misal doa apa? Tuhan berkati di Sabang, di Merauke, di Aceh. Berkati anak yatim. Dan engkau suruh Tuhan jalan terus. Dia sekarang di surga jadi raja. Tugasnya dia merintah engkau dan saya yang jalan. Betul? Kok engkau balik suruh Tuhan lagi? Tuhan, loh, dia sekarang raja di surga. Betul? Iya apa enggak? Dia raja sekarang. Loh, terus saudara dan saya kok suruh-suruh dia itu loh. Saudara dan saya yang disuruh dia. Iya apa ya? Keliru, makanya jangan sok rohani. Berkati anak yatim. Lah uangmu yang ada kok pakai berkati. Nggak usah suruh Tuhan lagi sembarang. Kan Tuhan bilang oleh kamu diberkati. Amin. Loh, kita balik. Tuhan, ya dari engkau lagi dong. Tuhan bilang, loh, yang aku beri kepadamu belum cukup. Oh, si Tama. Amin, marga Tama, ya nah. Nek suka kalau acara-acara biston, apa dia selalu datang dan makan paling banyak, boleh kasih nama Paulus Rakus, gitu kan keren. Iya, marganya, ya nah. Saudara. Baik. Jadi sekarang kita akan lihat apa? Walaupun si Filipus ini bukan orang yang jelas-jelas dipanggil Tuhan sebagai murid. Tapi ternyata dia ikut terus dalam rombongan murid-murid Tuhan Yesus. Amin? Berarti apa? Berarti apa? Walaupun mungkin saudara tidak pernah ditumpangi tangan satu orang pendeta top. Bahwa engkau punya panggilan melayani. Engkau akan dikirim kepada bangsa-bangsa. Itu kan zaman sekarang nubuatannya begitu semua omong kosong. Betul? Di mana-mana, engkau akan dikirim kepada bangsa-bangsa. Amin? Apanya dikirim ke bangsa-bangsa? Ngomong kosong. Teman saya sendiri tahun lalu. Ya, baru berapa bulan dia dinubuatkan. Pendeta top dari luar negeri. Karena dia juga pendeta. Jadi pendeta dari luar negeri bikin KKR. Tuhan mengatakan, engkau akan pergi India melayani aku. Wah, engkau akan menginjil, engkau akan melakukan perkara yang besar di India. Saudara tahu, habis nubuatan itu saya mengantar dia ke makam karena dia mati. Lucu tuh. Betul? Waktu di pemakaman selesai pujian, selesai dia diturunkan, teman bilang, dia di India sekarang ya. Gitu. Iya, mungkin dalam roh, saudara. Dia menginjil dalam roh di India. Amin. Saudara, kenapa? Mungkin saat ini engkau merasa, saya ini kerja gini salah enggak? Saya ini panggilannya apa? Saya ini kok enggak jelas, enggak ada hamba Tuhan nubuatkan saya bahwa saya akan begini-begini. Berterima kasih. Filipus pun tidak ada. Filipus enggak ada. Nanti kalau buka seluruh Alkitab, tidak ada. Betul? Kecuali Petrus kan, Tuhan bilang, kau akan manu. Ya, kalau Petrus itu keren sekali Tuhan ngomong sama dia. Filipus enggak ada. Berarti? Walaupun tidak ada tanda, tidak ada nubuatan, tidak ada sesuatu pewahyuan, penumpangan tangan atau apapun. Saudara dan saya bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini yang perlu saudara dan saya tahu. Ya, oke, sekarang kita akan lihat apa? Filipus bilang sama Tuhan apa? Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, saudara perhatikan, kenapa Filipus bilang, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami? Karena Tuhan bilang apa sama dia? Sebelumnya Tuhan mengajar apa kepada murid-murid? Perhatikan di ayat pertama dan selanjutnya. Tuhan bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Tentang Bapa, tempat tinggal di mana? Di surga. Amin. Ya apa ya?
Nah, sekarang perhatikan. Sesudah dia bicara bahwa aku akan pergi menyediakan tempat bagimu di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan sekarang bicara tentang apa? Esensi kekristenan, titik akhir daripada perjalanan hidup kekristenan di bumi itu surga. Tujuan kekristenan itu surga. Saudara perhatikan, tujuan perjalanan orang percaya surga. Tetapi zaman sekarang pendeta cuma ngomong tentang duit. Saudara yang datang malam hari ini, Tuhan akan perkaya. Pasti amin. Ya dah? Engkau akan diberikan semua yang terbaik dari langit. Amin, termasuk petir. Loh, iya dong. Amin. Loh, kalau disamber gitu terbaik. Kenapa? Saudara matang tanpa biaya. Amin. Yang tanpa perlu kompor. Ya dong. Baik, jadi kembali ke sini apa? Ketika Tuhan mengajarkan tentang Bapa, tentang rumah Bapa, tentang tujuan akhir hidup kita, tentang tujuan Dia datang ke bumi. Untuk apa? Menyiapkan kita untuk mengerti tujuan kita di bumi ini, untuk pergi ke rumah Bapa. Terus Filipus bilang apa? Tuhan tunjukkan aja Bapa ke kami. Jadi apa? Dia mau cara praktis. Dia nggak mau ikuti jalan. Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Amin. Dia bilang apa? Tuhan tunjukkan aja Bapa itu. Berarti apa? Tuhan bilang, kalau tidak melalui aku, tidak bisa. Amin. Dia bilang, ya sudahlah, tidak usah repot-repot Tuhan. Tunjukkan saja. Nah, Kristen itu sama dengan Filipus yang belum bertobat, yaitu apa? Ketika Tuhan bicara bahwa Bapa memperhatikan engkau, mata Tuhan memperhatikan engkau siang dan malam untuk berbuat baik. Dia tidak pernah terlambat, Dia akan tolong engkau. Dia akan. Saudara dan saya persis Filipus. Kenapa? Ya sudah, buatlah, tunjukkanlah, nyatakanlah, genapilah. Padahal Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan bilang apa yang ditekankan? Akulah jalan. Amin. Berarti apa? Apapun yang Bapa sediakan, kalau engkau tidak ngikuti jalan yang aku sudah buat, engkau tidak akan alami. Apapun yang Bapa janjikan, kalau engkau tidak mau berjalan dalam rencanaku, itu semua omong kosong. Kan Dia mau bicara begitu. Betul. Tapi saudara dan saya suka seperti Filipus yang belum bertobat. Engkau akan diberkati. Engkau akan diperkaya. Jalannya bagaimana? Dia tidak tahu. Pokoknya pergi gereja, amin. Rajin-rajin kasih persembahan, amin. Nanti Tuhan pergandakan uangmu, amin. Begitu kan? Betul? Loh, waktu saudara ngumpulkan persembahan, apa ada Tuhan ngirim malaikat untuk mengambil persembahan itu? Ada? Adakah malaikat ketika dikumpulkan tiba-tiba terus, set, hilang gitu? Ada? Tidak, paling pengurus, amin. Amin, bendahara. Kalau gereja kecil, ibu gembala, amin. Ya apa ya? Loh, terus Tuhan bilang, nak, uang itu kau kasih siapa? Engkau. Loh, aku enggak pernah rasa ngambil dan nerima. Malaikat ditanya, siapa yang ngambil uangnya? Enggak pernah Tuhan. Enggak pernah. Itu kamu? Enggak Tuhan. Yang jaga gereja sana? Enggak juga. Siapa yang ngambil? Pengurus Tuhan. Loh, ya minta ke pengurus toh pelipat gandaannya. Loh, saudara, kita mengajarkan kelimpahan. Tetapi sementara itu kita menunjukkan kita ini orang-orang yang kekurangan dan kelaparan. Kenapa? Contohnya, nek gereja. Mau Natalan minta persembahan lagi. Mau acara apa minta persembahan lagi. Itu menunjukkan kekurangan. Bagaimana ngomong kelimpahan kalau saudara sedih kekurangan? Omong kosong semua. Betul? Sama misalnya satu orang. Dia gemuk sekali. Jual obat pengurus. Siapa yang mau beli? Iya apa ya? Iya. Terus dia jerawatnya, wah semua dia bilang ini obat apa untuk hilangkan jerawat. Hilangkan jerawatmu dulu. Sembarang, betul? Pendeta banyak begitu percaya saudara akan diberi kelimpahan. Dia sendiri selalu tidak bisa berbagi. Dia sendiri selalu dana misi tidak ada. Uang kantong masuk semua ke kantong. Bagaimana dia bisa bilang kita akan kelimpahan? Terus dia bilang apa? Percaya Tuhan akan beri. Percaya kepada Tuhan. Dia sendiri nggak percaya. Buktinya apa? Kalau jemaat pergi dia stres. Amin. Dia nggak percaya Tuhan yang pelihara dia. Nggak usah ngomong kalau begitu. Saudara. Jadi kita kembali dulu ke sini. Ya. Filipus ini saudara. Dia inginnya apa? Persis seperti saudara dan saya.
tidak ingin mengikuti jalan-jalannya Tuhan, tapi ingin melihat penyediaannya Bapa. Betul? Terus apa? Tuhan sudah buat jalan buat kita, tapi kita tiap hari minta Tuhan buat jalan baru. Karena jalan yang dia buat kita tidak mau ke sana. Kita mau ke jalan lain. Coba perhatikan. Alkitab bilang, akulah jalan. Amin. Terus saudara bilang, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Tuhan bilang, nak sudah ada, ayo jalan. Loh, yang itu enggak Tuhan. Aku maunya ke sana, tolong buatkan. Amin. Maka Tuhan bilang, malaikat-malaikat coba kumpulkan itu segala alat berat. Kita akan buatkan anak ini jalan. Amin. Ini yang lama. Perhatikan. Coba kita akan buka satu ayat Yesaya. Yesaya, saudara. Yesaya 53 ayat yang kalau waktu Paskah itu sering dibaca. Nek pendeta itu sudah kita hafal. Amin. Nek waktu kelahiran Tuhan Yesus ya khotbah Bethlehem. Yesus lahir. Amin. Nek Paskah khotbah Yesus disalib. Amin. Amin. Nek akhir bulan minggu terakhir mengingatkan jemaat perpuluhan karena mau gajian minggu pertama. Loh. Iya toh? Minggu pertama khotbah Tuhan cukupkan, ayo nabur supaya berlipat. Amin. Minggu kedua, saudara, jangan tahan-tahan apa yang Tuhan suruh tabur. Amin. Minggu ketiga, mulai uang berkurang kalau gajian, tenang saudara-saudara. Iya kan? Tuhan akan terus memelihara engkau. Nanti minggu keempat, ingat dan ingat. Maliaki 3 ayat 10. Amin. Amin. Khotbah yang paling enak itu Maliaki 3 ayat 10. Tapi jarang pendeta suka nomor HP-nya belakangnya 310. Sukanya 777. Amin. Amin. Karena kenapa? Satu, kalau dia khotbah dia sendiri pusing 7 keliling arti firman yang dia khotbahkan. Jemaat yang mendengar pun saudara bingung 7 keliling. Amin. Amin. Makanya suka 7 terus satu lagi. Pendetanya khotbah enggak ngerti firman, dia sendiri pusing 7 keliling, enggak punya pewahyuan baru. Jemaatnya yang mendengar enggak ketemu jalan keluar juga pusing 7 keliling. Amin. Betul? Akhirnya apa? Jemaat itu tidak pernah seperti menaklukkan kota Yeriko yang mesti diputari 7 kali. Amin. Loh, iya dah. Kok diam? Hasilnya apa? Yerikonya tidak pernah runtuh. Tetap ada masalah besar di depan, tetap ada pergumulan besar di depan, tidak pernah selesai. Contohnya, pendeta awal pergumulannya apa? Tuhan kirim jiwa-jiwa, kirim jiwa-jiwa. Tuhan bilang, oke, kau cinta jiwa-jiwa supaya kau layani mereka supaya mereka masuk surga. Amin. Sudah banyak jiwa-jiwa, Tuhan cari jiwa sulit. Aku tidak berani tegur mereka. Aku tidak berani khotbah yang benar. Aku cuma khotbah yang baik. Khotbah yang baik bagaimana? Yang menghibur. Yang ada lucunya. Yang ada icebreakernya. Yang memberi semangat. Itu khotbah yang baik. Khotbah yang baik bukanlah khotbah yang benar. Firman Tuhan bukanlah kebaikan tapi kebenaran. Betul? Yohanes Pembaptis, saudara, bukanlah orang yang pintar berkhotbah. Dan kalau dilihat secara ilmu hermeneutika, ini orang tidak akan pernah lulus di sekolah Alkitab. Kenapa? Kenapa? Khotbahnya tidak ada membangun sama sekali. Amin. Orang datang mau bertobat pun, orang Israel datang pergi ke sungai Yordan. Mau bertobat nih, mau bertobat. Begitu datang dia tidak bilang, puji Tuhan brur, puji Tuhan sis, mau bertobat. Ular bludak. Amin. Orang mau bertobat aja dia marahin. Yohanes Pembaptis, saudara lihat. Tuhan bilang apa? Aku akan mengirim satu orang utusan untuk mempersiapkan jalan. Amin. Amin. Dan Tuhan diutus siapa? Siapa yang diutus? Yohanes Pembaptis yang kasar. Terus apa lagi? Kasar dan berani. Ketika Herodes menikahi Herodias. Herodias itu siapa? Iparnya. Iya kan? Iparnya. Kenapa? Herodes ini punya saudara yang juga jadi raja. Nah, ini Herodias meninggalkan untuk menjadi istrinya Herodes. Si Yohanes Pembaptis nggak peduli, kamu raja, kamu apa, salah. Dia bilang haram itu bagimu. Amin. Amin. Ya, kalau pendeta zaman sekarang nggak berani.
Kenapa? Cari jiwa sulit, Pak. Banyak sekali gereja. Kalau kami singgung mereka, gereja lain langsung menyambut mereka. Loh, makanya digaji Tuhan. Kalau digaji Tuhan, kenapa? Lebih baik sedikit dombanya, kerjaannya lebih enteng. Amin. Amin. Loh, kenapa pendeta suka jemaat banyak? Karena mereka tidak digaji Tuhan, tapi kalau karena lihat banyak, wah ini domba enak, yang satu dibikin sate, yang satu dibikin apa, sudah dipikirkan. Akibatnya makanya tidak ada yang berani ngomong kebenaran, mereka cuma ngomong penghiburan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan tolak balik itu toh menggenapi kitab Yeremia. Mereka meneguhkan hati orang-orang jahat sehingga orang-orang jahat itu tidak bertobat. Orang berzina ya dijanjikan kau akan diberkati, Tuhan akan promosikan engkau, Tuhan akan angkat engkau saudara-saudara. Sehingga apa? Orang yang berzina tidak merasa jadi tegur, malah dia akan diberkati. Amin. Anak yang melawan orang tuanya juga dikatakan, oh masa depanmu di tangan Tuhan, masa depan yang cerah. Wah haleluya, padahal kurang ajar sama orang tua di rumah. Jadi apa? Pemberitaan firman itu menggenapi kitab Yeremia. Saudara tahu? Di kitab Yeremia ada satu permusuhan yang abadi antara dua pihak. Satu, gembala-gembala palsu itu akan bermusuhan dengan nabi-nabi asli. Karena nabi-nabi asli akan menegur gembala-gembala palsu. Kedua, saudara, gembala-gembala asli akan bermusuhan dengan nabi-nabi palsu. Kalau saudara perhatikan. Jadi, banyak gembala palsu takut kalau ada nabi datang ke gerejanya. Nabi yang asli, nabi palsu banyak. Tuhan akan memberkatimu, amin. Yang ingat nanti ya, nek sudah diberkati 10% ya, tolong ini nomor rekening saya. Nah itu, saudara. Iya, itu apa? Ingat saudara, Alkitab katakan nabi kemana-mana itu di kitab Yeskiel bawa tongkat. Dia membawa tongkat pengukur, amin. Tuhan bilang apa sama Yeskiel? Ukur bait Allah yang baru itu. Berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa pintunya, ukurannya, semua ada ukurannya. Maksudnya apa? Dilihat, oh ini gereja sudah berdiri berapa lama, diukur. Terus ini persembahannya kok semua masuk kantong pendeta sudah sekian lama. Nek masih perintisan boleh ke semua karena nggak cukup. Nek kalau sudah banyak terus masuk terus ke kantong dia. Oh ini ukurannya keliwatan, amin. Ini mesti dipapas. Terus ada ukuran jendelanya, amin. Misinya gimana? Menjangkau orang-orang, betul? Menolong gereja-gereja lain yang lebih kecil mungkin, yang masih perintisan, pendeta-pendeta yang masih hidup mungkin tidak cukup. Dilihat, dan ukuran jendelanya pun diukur. Amin, terus apa? Tanggalnya berapa biji, diukur semua. Betul nggak kitab Yeskiel para pendeta? Betul. Diukur, sudah setelah sekian tahun, umat Tuhan ini dibawa seberapa mengenal Tuhan. Sudah seberapa dewasanya mereka bertumbuh, semua diukur nabi. Pendeta palsu akan memusuhi nabi asli. Dan nabi palsu akan dimusuhi gembala asli. Salah satu pengajaran yang lagi top saat ini. Saudara akan langsung bilang sesat. Karena saudara tahu, ini terang-terangan memang. Apa? Saudara tidak perlu ke gereja. Cukup antar perpuluhan, saudara akan diberkati. Dan itu yang mengajar seorang pendeta dari Malaysia. Saudara, ini loh, ini nomor rekening saya di Malaysia. Terus saudara kirim aja perpuluhan saudara pasti diberkati. Itu nabi palsu. Bagaimana orang nggak beribadah diberkati, amin? Itu ngawur. Saudara, makanya gembala asli itu harus ada. Saudara, gembala asli akan berurut. Terus apa lagi? Kalau saudara mau selamat. Kalau saudara mau selamat, saudara mau masuk surga. Hari ini juga. Ya, tulis kalau saudara tidak bawa uang. 210 juta jaminan masuk surga. Ada. Korbannya ngelapor ke saya yang sudah kena. Pak, ada nggak sih? Saya bilang kok bisa gitu? Iya Pak, ada kena 210 juta. Kenapa? Jamin saudara pengangkatan Tuhan datang. Dibikinkan ibadahnya, ada ibadah khusus. Pendetanya akan mengurapi bahwa saudara siap diangkat. Jaminannya sudah saudara terima. Tidak ada di firman Tuhan, saudara. Hanya Yesus yang bisa memberi jaminan kepada manusia. Tidak ada siapapun bisa menjamin saudara dan saya masuk surga.
Betul? Tuhan bilang dia yang memegang kunci Daud. Amin. Bukan pendeta Daud. Amin. Loh iya tidak? Tapi orang percaya. Saudara. Kenapa? Karena melihat pelayanannya besar. Oh, kalau pelayanan besar tidak mungkin dia tidak dipakai Tuhan, buktinya besar. Tidak mungkin dia tidak diurapi Tuhan. Kalau dia tidak benar, tidak mungkin pelayanannya berkembang. Loh, itu saudara. Ya, makanya ingat, gembala-gembala upahan. Musuhnya nabi asli. Gembala asli, musuhnya nabi palsu. Datang, Tuhan akan segera melakukan kehendak-Mu. Tuhan akan memberi semua maumu. Tuhan akan, tanpa sadar Tuhan itu direndahkan kembali jadi kuli. Tuhan yang akan, amin. Tuhan yang kerja, engkau dan saya nonton. Berarti Yesus kembali turun dalam hidupmu dan saya menjadi hamba. Dia disalibkan kembali. Hati-hati. Tapi kalau gitu, amin, amin. Iya dong. Nah, saudara, perhatikan di sini kembali. Yuk kita lihat tadi, Yesaya berapa sih tadi? 53 ayat 6. Ya, masih pagi di saudara, baru jam 8 kurang. Amin. Baik, sudah ketemu Yesaya 53 ayat 6? Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita Lihat, kita sesat seperti? Lihat. Kalau domba tersesat, yang satu yang paling jelas, dia tidak dekat dengan gembala. Amin. Amin. Nah, lihat akibatnya sekarang. Kalau gembalanya mau membawa dia ke padang rumput dan ke air, dia tersesat. Berarti apa? Ada ancaman kelaparan dan kehausan. Amin. Amin. Betul apa iya? Loh, kalau dia mau diajak ini dikeluarkan dari kandang, tapi dia tersesat. Domba lain sudah makan, sudah ketemu rumput, sudah baring, sudah minum di air, dia masih keliling-keliling, ini kemana? Amin. Nah, perhatikan akibat domba tersesat apa? Lapar dan haus. Banyak orang Kristen sampai hari ini seperti orang tersesat, ada masalah bingung. Bagaimana, mau apa, dan bagaimana, kapan, dan lain-lain. Padahal mereka ada di dalam gereja. Karena kenapa? Yang memimpin mereka itu bukan tunduk kepada Tuhan, tapi mereka memimpin menurut selera mereka sendiri, pengertian mereka sendiri, doktrin mereka sendiri, teologi mereka sendiri, bukan pimpinan Tuhan. Contohnya, doktrin yang umum. Kalau saudara ada masalah, ada yang bilang, itu ujian. Percaya saja. Amin. Yang kedua, kalau ada masalah, coba uji, mungkin ada dosa. Terus, kalau ada masalah, ya lebih banyak berdoa. Iya kan? Semua tidak menjawab masalah yang sebenarnya. Kenapa? Betul. Semua memberikan solusi, semua memberikan terapi tanpa punya diagnosa yang tepat. Bisa dimengerti maksudnya? Nah, saudara kan dokter akan tanya, batuk berapa lama? Sekian hari, gatal enggak? Terus siapa? Diperiksa, ada infeksi enggak? Itu kan diperiksa semua supaya kenapa? Menentukan obatnya apa saja yang diperlukan. Amin. Amin. Banyak pendeta karena mereka punya teologi, mereka punya doktrin. Mereka rasa dengan teologi dan doktrin itu yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Umat Tuhan tidak butuh teologi dan doktrin. Umat Tuhan butuh jawaban. Nih saudara sakit butuh doktrin. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan, akan. Saudara butuh akannya apa sembuhnya? Sembuh. Saudara. Ya tapi banyak orang, tenang. Saya masih ingat. Waktu saya diundang KKR di satu gereja di satu kota. Habis KKR, ada pengurus yang datang ke saya. Pak, tolonglah kalau bisa sampaikan kepada gembala kami. Iya. Kami malu Pak sebagai umat Tuhan. Kenapa? Ada waktu itu jemaat kami sakit Pak. Terus maksudnya Bapak Gembala baik kan jemaat sakit di sal yang panjang di rumah sakit. Maksudnya mau nginjil. Jadi apa? Ngilang sama jemaat. Kamu pasti sembuh. Kamu segera pulang dalam nama Yesus. Supaya semua dengar. Betul saudara. Sesudah didoakan 2 hari kemudian jemaatnya pulang ke rumah Bapak. Jadi apa? Saudara bisa bayangkan nih orang dunia dengar pendeta ngomong begitu.
kemudian habis diomongkan 2 hari kemudian orang ini mati. Lebih gampang apa lebih susah nginjili dia besok? Nah, ini dia bilang, buktinya mati. Kemarin saya dengar sembuh. Amin. Amin. Buktinya banyak pendeta seperti itu. Mereka mengandalkan doktrin mereka. Mereka rasa Tuhan akan melakukan seperti yang mereka rasa Tuhan akan lakukan. Mereka mengendalikan Tuhan karena mereka tahu firman, mereka coba mengendalikan Tuhan. Dengan firman. Tuhan bukankah janjimu? Bukankah janjimu? Amin. Tuhan bilang apa? Mengapa kau sebut-sebut perkataan firmanku? Amin. Ada ayatnya. Buat apa kau sebut-sebut orang-orang yang tidak menyukai pengajaran Tuhan? Kalau saudara dan saya tidak suka firman, pengajaran, tidak usah sebut janji Tuhan dalam hidupmu. Tidak terjadi, saya mau beritahu. Tidak terjadi. Biar engkau hafal 100 ayat tentang janji. Tapi kalau engkau dan saya tidak suka diajar kebenaran, Tuhan bilang, itu kan perjanjian. Bila engkau maka aku akan. Aku tidak akan bila engkau tidak. Kan firman Tuhan bilang gitu. Bila engkau mendengarkan suaraku, betul? Sungguh-sungguh hidup menurut peraturanku, maka aku akan. Amin. Siapa yang duluan melakukan? Kita atau Tuhan? Kita. Jangan saudara kuklaim janjimu. Amin. Lihat mobil bagus kuklaim seperti ini Tuhan. Amin. Enak saja. Iya tuh, lewat rumah orang, oh Tuhan seperti ini yang kuinginkan. Terus Tuhan bilang, oh iya nak, ambillah. Iya. Jadi lihat, kenapa orang Kristen banyak kelaparan dan kehausan? Karena mereka sesat. Kenapa sesat? Mereka mengikuti apa dikatakan? Coba perhatikan. Masing-masing mengambil jalannya seperti Filipus. Dia bilang, Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada yang bisa sampai ke Bapa. Filipus tidak mau tahu, tunjukkan Bapa kepada kami. Sehingga dia mau praktis. Orang Kristen semua mau praktis. Betul? Habis bertobat, baru percaya Tuhan, baru dibaptis nih. Habis bikin dosa, terus bangkrut, bertobat. Langsung kalau bisa dalam 6 bulan, sudah kaya lagi. Amin. Itu praktis kan, jadi Kristen. Amin. Pendeta juga gitu, baru keluar dari sekolah Alkitab. Amin. Sudah membayangkan kalau jemaatku ada 18.000 orang. Amin. Dari satu keluarga saja 100.000 rupiah. Ada 1,7 miliar satu bulan. Lumayan. Iya, saudara mulai membayangkan yang indah-indah. Amin. Itu keliru. Tidak ada jalan pintas di dalam Tuhan. Betul? Filipus tidak suka. Dia bilang, tunjukkan aja. Jangan pakai ngomongin jalannya lah. Jangan ngomongin, pokoknya tunjukin lebih praktis. Ayo cepat Tuhan. Saudara dan saya sama. Amin. Nek dengar firman maunya apa? Tuhan akan segera memberi. Tidak usah ngomong kami harus berubah, ya kan? Kami harus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami harus, tidak usah. Kalau perlu doakan saja langsung terjadi, betul? Saudara, sama kan? Kok agak diam ini hari? Saudara perhatikan. Kita seperti domba yang tersesat. Terus apa lagi lihat? Kalau sesudah makan, sesudah minum, dibawa pulang sekarang karena menjelang sore ke kandang. Dia tersesat. Maka dia tidak masih bisa masuk kandang kan? Tidak sampai ke kandangnya. Amin. Amin. Nek di zaman dulu kan Alkitab bilang di Israel itu juga singa juga ada. Betul? Zaman dulu, sekarang udah habis ditembakin. Saudara, dan tidak ada lagi singa di situ ya. Nah, jadi apa saudara? Kedua akibatnya, walaupun dia sudah makan dan minum, sudah kenyang, tapi dia tetap butuh perlindungan dari malam. Amin. Dia harus apa? Ya jamnya pulang. Amin. Tapi kalau domba ini terlalu banyak makan dan minum, tidak kuat jalan. Amin. Terus, dia punya kandang jauh. Ya sudah, aku di sini bermalam. Amin. No, orang Kristen begitu saudara. Coba, nek saudara, maaf kata. Ya, nek kita susah. Kuat berdoa. Amin. Ibadah kuat. Doa malam hadir 100%. Amin. Amin. Kan nek melarat kuat. Betul. Nek sudah diberkati. Jarang ada yang kaya mau doa puasa. Amin. Pendeta pun begitu. Masih perintisan. Belum ada jemaat. Amin. Apa? Senin ya puasa. Selasa ya puasa. Rebu puasa. Kemis puasa. Amin. Sepanjang minggu berpuasa.
Tidak pernah sakit mah nek masih perintisan. Betul? Tapi kalau sudah punya jemaat, maaf pengurus yang nanti doa puasa dipimpin oleh si ya, pendeta muda, karena pendeta tua sudah ketuaan. Nggak, nek jam 9 telat makan sudah gemeteran. Amin. Amin. Betul? Jangan jadi lihat domba yang sesat itu gimana? Dia akan tidak dapatkan makanan dan minuman yang tersedia. Nek saudara dan saya tidak ikuti jalan Tuhan, Tuhan sediakan apapun buat kita tidak pernah bisa melihatnya pun, apalagi ngalami menikmatinya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, sesudah kita menikmatinya, belum tentu kita ini dalam kondisi aman. Karena kalau dia sudah kenyang makan, biasa kan, orang kalau udah makan biasanya lebih gampang tidur, amin. Kalau saya udah mulai makan tuh bisa ngopcep. Iya kan? Coba nek sangat lapar, nggak bisa tidur, amin. Iya tidak? Makanya saudara, nek para pendeta misalnya nggak bisa doa malam, doakan supaya jemaat tidak ada jemaat, maka dia bisa berdoa semalam-malaman. Amin. Tuhan kirim jiwa, kirim. Kalau ndak aku sakit jiwa, kirim Tuhan. Loh, itu. Cobalah saudara yang sayang sama-sama hamba Tuhan ini loh. Dulu belum punya apa-apa, coba doanya banter nak. Ayo, setiap hari ku duduk di kakimu. Amin. Sepanjang hari ku duduk di Iya, kalau sekarang aku tidak bisa menahan kakiku jalan. Iya, ayo. Iya apa ya? Nek dulu kalau dia doakan orang sembuh. Amin. Karena sekarang dia doakan orang kambuh. Itu bedanya saudara. Kita ini suka jalannya sendiri. Nah suka jalannya Tuhan. Nek saudara misalnya yang masih muda-muda. Nek sudah naksir sama cewek atau cewek naksir sama cowok. Coba pasti Tuhan dialah. Tuhan dia. Aku tidak mau diganti yang lain. Amin. Iya enggak nek sudah jatuh cinta. Mau diganti enggak? Mau. Begitu sudah nikah bilang Tuhan nek boleh tuker Tuhan. Iya dah. Masih naksir misalnya masih cinta. Tuhan. Amin. Terima kasih buat dia. Amin. Ternyata engkau menciptakan dia khusus buat aku. Amin. Hai. Iya dong. Terima kasih buat anugerah yang demikian besarnya. Iya dong. Begitu sudah nikah Tuhan. Mengapa malah petaka begitu besar? Ya, mengapa tidak kau halangi dulu? Betul? Mengapa kau pertemukan? Amin. Kenapa kami bisa satu gereja? Loh kalau kau sendiri tidak jadi gereja, ngawur. Amin. Iya dah. Nek kau sendiri tok di situ ya pendetanya pindah. Tidak menjamin hidupnya. Sembarang. Iya dah saudara. Bukan berarti bertemu sama semua orang itu jodoh. Amin. Iya apa ya? Saya begitu banyak ketemu wanita dan pria yang sudah menikah. Dan ketika saya tanya, kalau engkau tahu suamimu atau istrimu ini seperti ini dulu, mau ndak? Semua begini, saudara. Dan semua taunya belakangan. Padahal Yesus itu Alfa dan Loh, kok bisa anak-anaknya ndak tahu yang belakang? Padahal Tuhannya tahu. Karena mereka semua suka jalannya jalan sampai sini mana ujungnya? Ndak tahu ini kemana. Pokoknya jalan. Iya toh, habis itu, Pak, tolong doakan. Saya sering tanya, dulu nikah dijodohkan? Tidak. Kau pilih sendiri, pilih sendiri Pak. Ya pintermu toh. Amin. Ya nak. Nih saudara sekarang misalnya suami istri suka berantem, itu kan karena pintermu memilih. Amin. Amin. Coba pegang istrimu, terima kasih Ma, aku dulu pinter milih kamu. Iya, amin. Ya nak, lo pinter milih. Lo saudara itu bukan bodoh milih lo saudara. Amin. Kenapa? Karena itu, nek saudara sekarang lihat suami atau istri sering tidak cocok, itu saudara pinter karena firman Tuhan tergenapi. Tahu? Mau buktinya? Saya kasih tunjuk. Kan Tuhan bilang, kepada semua orang yang dia kasih, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul di hati. Amin? Amin? Terus apa lagi? Tidak pernah? Tidak pernah di apa? Ada di itu yang Iya. Berarti kan waktu engkau pacaran, tidak pernah kau lihat di matamu kelakuannya. Amin. Iya nanti lihat karena sediakan. Loh, ya apa enggak sih bunyinya begitu firman? Apa saya bukakan?
Loh, iya toh, yang enggak pernah dilihat mah. Iya, kalau lihat dia dulu baik, ramah, amin, sopan, ya toh, setia. Sekarang lihat selingkuh, ya memang disediakan yang kau tidak pernah lihat oleh matamu. Terus yang kedua, yang tidak pernah timbul di hati, betul? Nek selama dulu kalian ini, maaf kata yang tua-tua juga nih, selama dulu mau menikah, pernah timbul di hati bahwa kami akan bertengkar setiap hari? Pernah? Pasti aku akan mengasihi dia. Amin? Amin? Kan timbulnya seperti itu. Nanti yang timbul yang tidak pernah timbul di hati. Iya toh, marahnya, ngamuknya, amin. Terus apa? Yang tidak pernah didengar coba masih pacaran, iyang, amin. Kau sudah makan belum? Belum, amin. Ya udah makan dulu. Perempuan seneng, amin. Padahal itu tanda dia cuma ngomong tok. Loh, dia kalau dibilang yang sudah makan belum, loh, terus nek belum dia bilang tak kirimi makan, itu baru benar. Dia cuma, iya Ki, makan sana. Oh, berarti memang ini ngomong tok. Makanya besok kau kenyang sama ngomong tok. Iya kan? Iya, saudara. Saya kadang nek orang datang konseling suami atau istri terus bertengkar depan saya. Dalam hati saya, matamu dua-dua buta dulu. Iya kan? Nek sudah seneng, Tuhan bukakan jalan. Amin. Kalau perlu orang tuanya tidak setuju, tak puasakan. Amin. Lunakkan hatinya. Wah, betul? Iya. Terus Tuhan bilang, iya sudah Nala. Nek kamu keras mau jalani, monggo. Begitu sudah jalani, Tuhan, kok kau izinkan aku jalan di sini loh. Nek kamu ndak aku izinkan kau kecewa. Amin. Aku izinkan kau sengsara. Yang mana yang harus aku lakukan? Sembarang. Makanya saya terus terang saya bilang, saudara, nek saya sudah ketemu orang-orang yang kayak gitu, saya bilang, dulu ndak lihat lakimu itu kayak apa? Enggak, Pak. Lah iya, makanya memang saudara dan saya ndak bisa lihat hati manusia karena hanya Tuhan yang melihat ke hati. Itu kata Alkitab. Betul? Kadang pendeta pun sama. Iya kan? Di gereja dia rukun, kenapa ndak enak berantem? Ada pendeta seperti itu. Karena kenapa? Nek sudah biasa khotbah, saudara punya urapan. Ada. Tahu persis, sangat persis. Makanya kembali ke sini, apa? Kalau domba sesat, tidak ikuti jalan, dia lapar, dia haus. Kalau dia sudah kenyang makan, dia mau pulang, dia tidak ketemu, dia punya kandang. Dan ketika dia sendiri, bahaya. Betul? Nah, sekarang saudara lihat. Saudara dan saya sudah jadi Kristen. Amin. Amin. Tapi buktinya tetap lapar dan haus bukan terhadap firman dan kebenaran. Tapi keadaan kita ini bikin kita nelongso, ngenes dan susah. Katanya Yesus gembalaku, takkan kekurangan aku. Katanya. Amin. Buktinya? Ya sih, dia gembalaku, tapi nek diajak belok sana enak situ kiri. Dia kayak kanan, ya aku lurus. Amin. Saudara perhatikan di sini. Terus saudara perhatikan. Ya, Tuhan bilang apa sama Filipus? Filipus, sekian lama kamu tidak kenal aku ternyata. Lihat. Filipus ini tahu enggak Yesus itu yang dia ikuti? Tahu. Amin. Amin. Tahu kan? Tapi Tuhan bilang kamu enggak kenal aku. Perhatikan. Selama saudara dan saya mau jalan pintas di dalam kekristenan, mau berkat, mau penggenapan janji, mau kecukupan, ya toh, mau diangkat Tuhan, dipakai Tuhan, tapi tidak lewat jalan-jalannya Tuhan, tapi jalan-jalan yang licik. Saudara tidak kenal Tuhan. Saya tidak tahu di sini ada nggak masuk gereja, nek bikin seminar, terus pendeta yang potensi didekati, ditanya, Bapak dari gereja mana? Dari gereja A. Selama Bapak ikut gereja A, Bapak didukung apa saja? Dikasih motor? Enggak. Bapak ikut gereja kami, sinode kami, motor kami kirim. Pelang kami langsung berikan yang baru, merek gereja kami. Ada? Di kota lain ada. Terus dengan bangga gereja mengatakan, kita sudah membuka dalam 1 tahun 100 satelit baru. Iya, gerejanya orang. Saudara, ya, itu sudah terjadi. Lihat. Kalau kita melakukan jalan-jalan seperti itu, kita tidak kenal Tuhan.
Ada lagi. Kenapa? Mungkin pendetanya merasa, ya masalahnya kan saya tetap layani Tuhan. Entah bergabung ke sinode mana saja. Kan saya melayani Tuhan. Amin. Nek sekarang orang berani ganti pelang saya dengan motor. Besok sinode lain berani pelang turunkan ganti dengan mobil. Saya ganti. Amin. Loh. Itu kan tidak apa-apa. Yang penting saya tidak jual Yesus. Amin. Loh. Iya apa ya? Kok diam? Itu terjadi. Bahkan yang lebih kasar lagi. Ini gereja sudah berdiri ikut sinode A. Dia masuk mempengaruhi, semua berbalik ikut sinode B sehingga sak gedungnya pun dikuasai. Yang tidak setuju jadi sinode B dikeluarkan semua. Jadi langsung B. Ada. Ya, jalan. Tuhan bilang akulah jalan. Amin. Berarti apa? Ya ikuti toh. Amin. Nah sekarang lihat. Sesudah Filipus mendapatkan pewahyuan itu. Mendapatkan ketegasan bahwa Tuhan bilang kamu tidak kenal aku. Filipus mengalami perubahan. Kita akan lihat kelanjutannya dulu. Supaya saudara dan saya mengerti kelanjutan orang yang hebat ini. Ya, oke, kita akan buka kembali di Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal ke-8 ayat ke-5 sampai 7 dengan cepat saudara ya. Sudah? Kisah Rasul 8 ayat 5 saya akan baca dengan cepat. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sampai sana saja. Saudara perhatikan, saya lompat tidak membahas tentang kemudian apa? Filipus diangkat menjadi salah satu diaken di gereja mula. Saya nggak bahas itu dulu karena itu nanti terlalu panjang. Tapi yang kita lihat apa? Sesudah dia menjadi diaken. Saudara, ternyata apa? Tuhan tidak hanya puas memakai dia menjadi seorang diaken, ngurusi janda-janda, punya makan, pembagian pada pemeliharaan uang diakonnya untuk janda-janda. Tetapi apa? Lihat sekarang di sini. Tuhan memakai Filipus pergi ke Samaria dan Tuhan menyertai dia dengan tanda-tanda dan mujizat. Perhatikan? Berarti apa? Tadi udah jelas, dia tidak punya panggilan, dia tidak murid yang 12 rasul dipanggil. Bukan. Tapi perhatikan, dia juga dekat Yesus. Jadi saudara, biar saudara tidak ditumpangi tangan pendeta. Ya, dari dalam kota, luar negeri, luar angkasa. Tuhan itu punya rencana dalam hidup saudara. Ini dulu yang penting. Yang kedua, biar saudara dan saya perlu dirubah cara pikirnya. Semua yang mau serba praktis, tidak pakai jalan Tuhan. Tapi pakai jalanmu dan jalanku, ataupun pakai kelicikan, kejahatan, tipu muslihat. Ada yang memakai salah satu bahan pelatihan untuk merekrut pendeta-pendeta untuk langsung ikut gerejanya. Kelihatannya tulus bikin seminar, gak usah bayar mereka yang datang. Tapi dilihat potensinya. Oh, ini pendeta berpotensi. Brur. Nah, itu brur selama ikut sinode, brur sudah didukung apa saja. Oh, mungkin wah kami tidak didukung apa-apa, dana pun tidak. Oh, mari brur. Nah, kalau sama kami, brur butuh apa, kami kasih brur, ya. Jadi kan tertarik. Turunkan pelangnya brur, ya. Kita ganti sama pelang kami. Sekarang brur adalah rohani chicken, amin. Ganti mereknya, amin. Iya, dengan bangga kemudian si orang ini akan bilang, Tuhan sudah membuka, kita punya cabang di sana. Cabang yang mana? Saudara, cabang itu mesti ada batangnya, betul? Loh, pohon cabang tok gitu. Kan mesti ada akarnya, batangnya, baru cabang, terus dahan dan daun, betul? Loh, yang banyak diam dulu pelajaran biologi enggak masuk sering. Iya. Kok tiba-tiba ada cabang di sana, batangnya mana? Saudara, banyak seperti itu. Dan banyak pendeta seperti itu. Tiap lihat ada gereja berkembang, ingin bergabung. Tiap lihat ada gereja yang jadi besar, ingin nempel. Untuk apa kau nempel? Supaya jadi besar. Kita selalu terobsesi untuk menjadi besar. Tuhan tidak terobsesi seperti itu. Dia ingin kita menjadi benar, bukan besar.
Coba lihat. Habis dia kasih makan 5.000 orang. 5.000 orang itu kemudian ikut dia. Saudara bayangkan. Nek pendeta zaman dulu 5.000 orang kemanapun dia pergi diikuti. Coba, keren tak? Keren tak? Benny Hinn saja nih, itu ikut paling 200 orang saudara timnya. Ini 5.000, zaman 2.000 tahun yang lalu. Wah, hebat betul. Amin. Tapi Tuhan tidak tertarik jumlah yang besar. Dia tertarik, benar enggak orang ini ikut aku? Betul? Habis orang ikut, cari dia ke seberang kan? Kalian ikut aku kenapa? Hah? Karena kalian sudah makan kenyang toh. Dimarahi kan? Dimarahi enggak? Ditegur kan? Lah, habis ditegur orang ini terus bilang, oh tidak apa-apa, kami mengalami pemurnian, kami suka ditegur. Begitu? Minggat semua. Iya apa ya? Nah, kembali muridnya 12. Loh, ternyata Tuhan tuh enggak urus masalah jumlah. Ya, jumlah yang besar tanpa kebenaran, jumlahnya kecil tapi hidup benar, itu sanggup merubah banyak hal. Buktinya coba, orang Kristen banyak. Pengaruhnya buat kota apa? Nggak ada. Sekolah Kristennya mahal, amin. Rumah Kristennya apa? Rumah sakit Kristennya mahal. Berapa banyak sinode Kristen yang punya rumah sakit? Kalau dibanding sama orang Katolik? Banyak mana? Karena orang Kristen ini sukanya pokoknya kau sudah diselamatkan. Tubuhmu sakit, enggak, pokoknya selamat. Amin. Nek mereka mikir orang selamat itu juga perlu badannya diurusin. Punya rumah sakit, dia akan berkembang biak. Ada rumah sakit bersalinnya, amin. Betul. Sesudah itu, yang terjadi apa? Filipus dipakai luar biasa oleh Tuhan di Samaria. Betul, mujizat-mujizat terjadi besar. Tapi saudara lihat yang terakhir. Ayat ke-26. Sudah ketemu? Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang, perhatikan. Filipus melayani bukan karena ada dorongan untuk sukses besar, menikmati keberhasilan, menikmati namanya tenar, pengikutnya banyak, Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam pelayanannya. Tapi dia ikut jalannya Tuhan. Perhatikan, Tuhan bilang, tinggalkan, pergi ke kota, apa di sini? Jalur ke Gaza. Dan dia pergi cuma melayani satu orang. Banyak pendeta terikat kepada keberhasilan, bukan kepada Tuhan. Banyak pendeta terikat pada mimbar, bukan kepada Tuhan. Nek ndak khotbah 1 minggu, sakit. Betul? Iya. Ya, nek ndak khotbah 1 minggu, sakit. Tapi nek ndak berdoa, tidak apa-apa. Betul? Saudara, terus apa lagi? Iya. Dia akan mati di mimbar, nggak pernah mau diganti. Nek dia berhasil di mana, jangan harap dia pindah. Nek dia gagal, dia akan cari ladang baru. Di mana saya bisa berhasil. Filipus sukses di Samaria, Tuhan bilang tinggalkan, dia pergi. Dia nggak bilang, bukankah di sini ladangnya menguning, bukankah di sini pelayanannya bertumbuh, bukankah di sini pelayanannya jadi besar. Betul? Dia tidak tertarik. Berapa banyak kita terikat dengan keberhasilan, berapa banyak kita terikat dengan karunia, berapa banyak kita terikat dengan hasil pelayanan yang sudah kita capai, dan kita kemudian tidak terikat sama Tuhan. Halo? Halo? Saudara perhatikan di sini. Iya, banyak pendeta kemudian apa? Nyaman di situ terus. Rawat dombanya sebaik-baiknya, dijaga sebaik-baiknya. Sampai Tuhan datang pun tidak boleh masuk ke gereja. Karena dia menguasai semuanya. Tidak ada teguran lagi di dalam gereja. Tidak ada kebenaran, tidak ada pemberitaan tentang kekudusan. Cuma tentang kekayaan, kemakmuran, kelimpahan. Saudara perhatikan. Filipus tidak tertarik. Sedang KKR besar di Samaria, Tuhan bilang pergi, dia pergi. Dia tidak tertarik kepada keberhasilan hasil kerja pelayanan. Ya kan, dia tidak tertarik atas semua. Dia tidak terikat dengan semua. Dia cuma terikat sama Tuhan. Berapa banyak orang Kristen, berapa banyak pendeta terikat sama pelayanannya. Betul? Betul? Ya, sudah berhasil, dia tidak akan berpindah. Kalaupun sudah besar, saat cucunya, anaknya dia siapkan di situ. Walaupun mungkin mereka tidak punya panggilan. Harus di situ terus. Kenapa?
Bapakmu sudah menanam di sini, kau harus tuai. Semua anak cucu kita harus tuai. Amin. Amin. Saudara perhatikan di sini. Filipus tidak tertarik. Sekarang coba saudara lihat. Filipus sudah pernah ingin semuanya instan. Ketika Tuhan bilang akulah jalan, dia bilang enggak usah tunjukkan jalannya, tunjukkan langsung hasilnya, tunjukkan langsung Bapa. Enggak usah bilang aku jalan kepada Bapa, enggak usah. Bapaknya langsung aja kasih lihat, tunjukkan. Sesudah dia ditegur Tuhan, dia berubah. Perhatikan. Walaupun dia tidak punya panggilan yang jelas. Tidak punya janji Tuhan yang hebat seperti Tuhan janji kepada Petrus. Tetapi orang ini mau berubah. Orang ini mau berubah. Kemudian apa? Dia mengerti, dia harus ikuti jalannya Tuhan. Banyak pendeta menjadikan Tuhan jalan. Untuk berhasil, punya jemaat, punya duit banyak. Bukan menjadi alatnya Tuhan, tapi memperalat Tuhan. Saudara, perhatikan. Ya, terakhir di situ saudara lihat, dia pergi ke mana? Jalan yang sepi, cuma satu orang. Berapa banyak kita tertarik melayani banyak orang? Berapa banyak kita tertarik bikin KKR, tapi tidak menjamah merubah satu orang pun. Tuhan mencari cuma satu orang, tapi orang itu berubah. Daripada bikin acara ribuan orang dan tidak ada perubahan. Saudara, perhatikan di sini. Sama siapa saudara sekarang terikat? Sama pelayanan saudara? Sama jemaat saudara? Lebih daripada Tuhan? Sehingga saudara tidak mau nyakiti hati jemaat, tapi nyakiti hati Tuhan. Jemaat hidup ngawur, hidup dalam perjinahan, hidup dalam kekacauan, hidup tidak apa-apa. Tidak usah ditegur, tidak usah ajar kebenaran. Begitu, sayangi jemaat melebihi daripada mengasihi Tuhan. Saudara bukan mengasihi jemaat, tapi saudara mengasihi diri saudara sendiri. Karena saudara takut hidup menderita. Buat saya prinsipnya satu, yang penting Tuhan suka. Saya nggak peduli. Biar ada ribuan gereja misalnya undang saya khotbah. Tapi kalau Tuhan tidak suka sama saya, itu omong kosong. Saya bisa melayani orang mungkin merasa diberkati dengan khotbah yang saya sampaikan. Tapi bisa jadi Tuhan bilang kau pengkhianat. Yang kau sampaikan bukan seperti yang aku mau. Kau rubah-rubah. Aku tegur jemaat, kau hibur mereka malah. Mestinya kau tegur, kau hibur. Mestinya kau dewasakan, kau buat mereka jadi kanak-kanak terus. Iya kan? Mestinya kau ajar kebenaran, yang kau ajarkan cuma kekayaan. Saudara. Ingat itu. Eropa begitu kaya meninggalkan Tuhan. Sekarang bangsa kita masih melarat, belum kaya. Masih terlalu banyak orang miskin. Tapi kalau sudah diberkati, percayalah, gereja akan sepi. Gereja hanya penuh orang melarat. Jadi hari ini pertanyaannya, apakah engkau selalu ingin kehendakmu yang diikuti? Atau engkau ingin ikut kehendak Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sampai hari ini hatimu masih tetap ingin? Tidak usah ikuti caranya Tuhan, jalannya Tuhan. Tapi ingin janjinya Tuhan, ingin berkatnya Tuhan, ingin pengangkatannya Tuhan, ingin pemakaian urapannya Tuhan. Tanpa ikuti jalan-jalannya. Terus apa lagi? Yang terakhir. Sama siapa engkau dan saya terikat? Kepada jemaat, kepada hasil pelayanan, kepada uang di pelayanan, kepada kenyamanan, sudah punya rumah, sudah punya jemaat, penghasilan tetap tiap bulan, atau kepada Tuhan? Kita mau berdoa.